Bayangkan sebuah proyektil melesat membelah langit malam dengan kecepatan 15 kali lipat kecepatan suara. Tidak ada suara gemuruh yang mendahuluinya, karena ia melaju jauh lebih cepat daripada suara itu sendiri. Di layar radar pertahanan udara tercanggih bernilai miliaran dolar, ia hanya muncul sebagai kedipan kecil yang bergerak dengan rute yang tidak masuk akal. Sistem komputer otomatis panik. Sirin berbunyi. Namun, sebelum jari operator sempat menekan tombol peluncuran rudal pencegat, target sudah hancur lebur menjadi abu. Tidak ada Iron Dome, tidak ada sistem Patriot, tidak ada tameng udara manapun di planet ini yang bisa menghentikannya saat ini. Waktu dari peluncuran hingga menghantam target sejauh ribuan kilometer, hanya butuh 400 detik. 400 detik untuk menyadari bahwa aturan peperangan dunia baru sudah berubah selamanya. Oh my God. This can't be real. Dan yang paling mengejutkan bagi peradaban militer barat, senjata kiamat tak terhentikan ini tidak datang dari Amerika Serikat. Bukan dari Rusia. Bukan pula dari daratan Tiongkok. Senjata ini justru diumumkan oleh sebuah negara yang selama puluhan tahun dikurung oleh sanksi ekonomi dan embargo militer paling brutal di dunia, Iran. Inilah realitas baru yang sedang membuat para jenderal intelijen di Pentagon dan Tel Aviv tidak bisa tidur nyenyak. Kita sedang membicarakan rudal hipersonik Fatah, sebuah mahakarya rekayasa militer mematikan yang tiba-tiba muncul dari bayang-bayang memutarbalikkan peta kekuatan geopolitik di Timur Tengah dalam semalam. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat dan sekutunya merasa sangat aman di balik kubah pertahanan udara mereka yang berlapis-lapis. Mereka yakin serangan udara apapun bisa ditangkis sebelum menyentuh tanah. Tapi, tunggu dulu. Mungkin Anda berpikir, ini cuma propaganda murahan. Mana mungkin negara yang kesulitan mengimpor suku cadang komersial bisa menciptakan teknologi persenjataan sekelas fiksi ilmiah? Itulah yang awalnya juga dipikirkan oleh banyak analis barat. Sampai akhirnya, rentetan bukti, citra satelit, uji coba dan analisis ahli independen mulai menunjukkan satu kesimpulan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ancaman ini sangat nyata, dan ia sudah siap di dalam silo-silo peluncuran bawah tanah. Untuk benar-benar memahami seberapa mengerikan rudal hipersonik milik Iran ini, kita harus mundur selangkah dan melupakan semua yang kita tahu tentang rudal tradisional. Bayangkan, rudal balistik konvensional itu seperti Anda melempar sebuah batu ke udara. Anda tahu dari mana ia dilempar? Anda bisa melihat lengkungan parabolanya di langit, dan dengan sedikit perhitungan matematika sederhana, Anda tahu persis di mana dan kapan batu itu akan jatuh. Itulah cara kerja rudal antar benua biasa. Sistem pertahanan udara modern dibangun di atas prinsip prediksi ini. Mereka menembakkan rudal pencegah ke sebuah titik temu di masa depan untuk menabrak rudal musuh di udara. Tapi, mari kita ubah aturannya. Bagaimana jika batu yang Anda lempar itu tiba-tiba bisa mengerem dan berbelok tajam di udara? Bagaimana jika ia bisa menukik turun dengan cepat, lalu melesat naik lagi menembus atmosfer, mengubah arahnya secara zigzag acak sambil melaju pada kecepatan 18.000 km per jam? Di titik inilah, komputer pencegah tercanggih di dunia pun akan mengalami error dan menyerah. Superkomputer militer tidak bisa menghitung jalur pasti dari sebuah proyektil yang berpikir dan bermanuver layaknya jet tempur kamikaze yang sedang marah, dengan kecepatan yang sanggup membakar udara di sekitarnya. Dan inilah tepatnya spesifikasi yang diklaim oleh Garda Revolusi Iran lewat rudal hipersonik Fatahnya. Namun di balik kecepatan yang mematikan itu, ada sebuah misteri yang jauh lebih gelap. Pertanyaan terbesarnya bukanlah seberapa cepat rudal ini bisa meratakan sebuah pangkalan militer strategis. Pertanyaan yang terus menghantui komunitas intelijen global adalah, dari mana sebenarnya Iran mendapatkan teknologi ultra rahasia dan material super maju ini? Apakah ada campur tangan diam-diam dari kekuatan raksasa lain di belakang layar yang ingin menguji kelemahan Amerika? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruang mesin rudal hipersonik ini yang membuatnya bisa menembus batas fisika modern?
Mari kita bedah dulu apa yang sebenarnya membuat senjata ini begitu ditakuti. Banyak orang mengira kata hipersonik itu sekadar istilah keren untuk sesuatu yang bergerak sangat cepat. Padahal, dalam kamus militer dan dunia penerbangan, hipersonik adalah sebuah gerbang menuju dimensi fisika yang benar-benar berbeda. Sebuah benda baru bisa disebut melaju pada kecepatan hipersonik jika ia menembus angka Mach 5, atau 5 kali lipat kecepatan suara. Itu berarti ia bergerak sekitar 6.100 km per jam. Pada kecepatan gila ini, hukum aerodinamika yang biasa kita kenal berhenti bekerja. Udara di atmosfer yang biasanya kita hirup dengan tenang, tiba-tiba berubah menjadi tembok beton tak kasat mata yang menggesek bodi rudal dengan sangat brutal. Gesekan udara yang masif ini bukan sekedar menghasilkan panas biasa. Suhu di ujung hidung rudal bisa melonjak secara instan hingga lebih dari 2000 derajat Celcius. Bayangkan baja cair yang mendidih di pabrik peleburan logam. Seperti itulah panas yang menyelimuti proyektil ini. Benda apapun yang terbang di kondisi ekstrim seperti itu seharusnya meleleh, hancur berkeping-keping atau meledak di udara sebelum sempat menyentuh targetnya. Namun justru dari neraka suhu tinggi inilah muncul sebuah fenomena menakjubkan yang sekaligus menjadi mimpi buruk bagi sistem pertahanan udara manapun, perisai plasma. Saat rudal melaju membelah atmosfer dengan kecepatan Mach 5 atau lebih, panas yang luar biasa ekstrim merobek molekul-molekul udara di sekitarnya. Proses destruktif ini menciptakan sebuah gelembung gas bermuatan listrik yang disebut plasma. Dan tahukah Anda apa efek samping paling mengerikan dari gelembung plasma ini? Ia secara alami menyerap gelombang radio. Artinya, radar super canggih bernilai triliunan rupiah yang memancarkan sinyal ke langit untuk melacak ancaman, sinyalnya akan ditelan mentah-mentah oleh selubung plasma tersebut. Tidak ada sinyal yang memantul kembali ke layar stasiun radar. Hasilnya, rudal raksasa yang melaju membawa hulu ledak mematikan itu tiba-tiba memiliki semacam jubah gaib. Sistem pertahanan udara modern baru akan menyadari kehadirannya ketika proyektil itu sudah berada di depan mata, menyisakan waktu hanya dalam hitungan detik sebelum kehancuran total terjadi. Membangun kendaraan yang bisa bertahan dari siksaan neraka plasma ini adalah sebuah mimpi buruk rekayasa teknis. Hanya segelintir negara dengan anggaran militer tak terbatas, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, yang memiliki laboratorium superkomputer, terowongan angin hipersonik, dan material eksotis generasi terbaru untuk mengembangkannya secara mandiri. Lalu pertanyaannya, bagaimana ceritanya Iran? Sebuah negara yang perekonomiannya dicekik oleh sanksi global selama lebih dari 4 dekade, yang bahkan maskapai penerbangan sipilnya kesulitan mendapatkan suku cadang pesawat biasa, tiba-tiba mengklaim berhasil menaklukkan batas akhir teknologi penerbangan ini. Jawaban dari teka-teki itu terungkap pada sebuah pagi di bulan Juni 2023. Di sebuah fasilitas rahasia milik Garda Revolusi, komandan militer tertinggi Iran berdiri di depan sebuah tabung silinder hitam pekat dengan moncong yang tajam dan desain sirip aerodinamis yang tidak biasa. Mereka menamainya Fatah, yang dalam bahasa Arab berarti sang penakluk atau pembuka kemenangan. Hari itu, mereka tidak sedang memamerkan sebuah maket plastik atau gambar animasi komputer yang direkayasa. Mereka menunjukkan sebuah monster logam nyata yang diklaim mampu bermanuver dengan bebas di dalam maupun di luar atmosfer bumi, terbang dengan kecepatan Mach 15, dan dijamin oleh pabrikannya mampu menembus setiap lapis sistem pertahanan anti-rudal milik Israel dan Amerika Serikat di kawasan tersebut. Tentu saja, pada awalnya banyak analis dan pakar barat yang langsung mencibir. Mereka menyebut pengumuman itu tak lebih dari sekadar gertakan psikologis dan propaganda murah. Tidak mungkin Iran mampu merakitnya, kata mereka. Namun, tawa meremehkan itu perlahan memudar dan berubah menjadi keheningan yang tegang ketika badan-badan intelijen internasional mulai membedah dan menganalisis desain mesin pada tahap kedua rudal tersebut. Ada sebuah nozzle canggih yang bisa berkat bedas, sebuah teknologi vektor dorong yang sangat rumit, yang memungkinkan rudal itu menari-nari menghindari pencegatan peluru kendali musuh. Dari temuan kecil itulah mulai terungkap bahwa Iran mungkin diam-diam telah menguasai sebuah rantai pasokan teknologi gelap yang jauh lebih luas dan lebih mengerikan dari sekadar jual beli senjata biasa. Mari kita bongkar jaringan gelap di balik terciptanya senjata kiamat ini. Tidak ada negara yang hidup dalam isolasi total bisa tiba-tiba melompat puluhan tahun ke depan dalam teknologi dirgantara.
Jawabannya terletak pada sebuah aliansi bayangan yang perlahan terbentuk di antara negara-negara yang sama-sama dikucilkan oleh Barat. Dunia intelijen menyebutnya sebagai poros baru persenjataan. Ketika perang di Eropa Timur pecah, Rusia mendadak sangat membutuhkan ribuan drone berharga murah, namun mematikan. Iran datang sebagai penyelamat dengan menyuplai drone Shahed yang kini terkenal itu. Tapi, Iran bukanlah negara yang memberikan sesuatu secara gratis. Sebagai ganti dari ribuan drone yang dikirim ke Moskow, banyak analis meyakini bahwa Iran mendapatkan akses eksklusif ke brankas rahasia teknologi militer Rusia. Ditambah lagi dengan puluhan tahun pertukaran ilmu rudal balistik dengan Korea Utara, serta pasokan material canggih yang mengalir diam-diam dari pasar gelap Asia, Iran perlahan menyusun kepingan puzzle berdarah ini. Mereka tidak membangun semuanya dari nol. Mereka memodifikasi, mengadaptasi, dan menyempurnakan teknologi yang didapat dari sekutu-sekutunya untuk menciptakan Frankenstein versi militer. Dan Frankenstein ini punya satu target utama di pikirannya. Mari kita bicara tentang angka-angka yang membuat jenderal-jenderal di Tel Aviv berkeringat dingin. Jarak dari fasilitas peluncuran rudal di barat Iran ke jantung kota Tel Aviv di Israel adalah sekitar 1.000 km. Dengan kecepatan hipersonik Mach 15, rudal Fatah bisa menempuh jarak tersebut hanya dalam waktu kurang lebih 400 detik. Kurang dari 7 menit. Coba Anda bayangkan situasi di ruang komando pertahanan udara Israel. Dalam 7 menit, operator radar harus menyadari adanya peluncuran, mengonfirmasi bahwa itu bukan alarm palsu, menghitung lintasan target, dan menekan tombol peluncuran rudal pencegat. Untuk rudal balistik biasa, 7 menit sudah sangat mepet, tapi masih mungkin dilakukan. Namun ingat, Fatah bukanlah proyektil biasa. Di sisa waktu 3 menit terakhir sebelum menghantam bumi, motor roket kedua di dalam rudal ini akan menyala. Moncongnya yang dilengkapi nozzle fleksibel akan berbelok dengan brutal di luar atmosfer, mengubah arahnya secara drastis. Sistem pertahanan super canggih seperti Arrow 3 milik Israel atau Patriot milik Amerika Serikat dirancang dengan asumsi bahwa musuh bergerak dalam garis yang bisa diprediksi. Ketika komputer mereka sedang sibuk menghitung di mana posisi Fatah pada detik berikutnya, rudal itu sudah tidak ada di sana. Ia sudah meluncur dari sudut yang sama sekali berbeda, menghindari pencegat layaknya seorang petinju profesional yang merunduk menghindari pukulan amatir. Pada titik ini, pertahanan berlapis miliaran dolar yang selama ini dibanggakan tiba-tiba berubah fungsi, hanya menjadi penonton yang menunggu kehancuran. Tapi ini bukan sekadar tentang menghancurkan sebuah gedung atau pangkalan militer. Dalam permainan catur geopolitik tingkat tinggi, senjata hipersonik adalah instrumen error psikologis yang tiada duanya. Kehadiran Fatah mengubah peta keberanian di kawasan Teluk. Pangkalan-pangkalan militer raksasa Amerika Serikat yang tersebar di Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab yang selama ini dianggap sebagai benteng tak tertembus, kini berada dalam radius kematian instan yang tak bisa ditangkis. Kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut AS yang harganya mencapai ratusan triliun rupiah, kini harus berpikir 2 kali sebelum berani mendekati perairan Teluk Persia. Sebab, jika terjadi eskalasi, Iran tidak perlu mengerahkan ratusan pesawat tempur yang pasti akan kalah. Mereka hanya butuh segelintir rudal hipersonik untuk melumpuhkan infrastruktur paling vital milik musuh-musuhnya dalam hitungan menit sebelum siapapun sempat menyadari apa yang sedang terjadi. Dan kengerian ini tidak berhenti di situ. Sebab baru-baru ini, bayangan buruk itu menjadi semakin pekat ketika Garda Revolusi kembali membuka tirai dan memamerkan evolusi berikutnya. Sebuah varian baru yang membuat Fatah pertama terlihat seperti mainan anak-anak. Hanya selang 5 bulan sejak dunia dikejutkan oleh peluncuran Fatah pertama, tepatnya pada November 2023, pemimpin tertinggi Iran berjalan menyusuri sebuah pameran dirgantara rahasia. Di sana, di bawah sorotan lampu pameran, tergeletak sebuah proyektil dengan desain moncong yang sangat aneh. Bentuknya tidak lagi kerucut tajam seperti rudal pada umumnya, melainkan pipih, bersudut tajam layaknya ujung tombak alien. Inilah Fatah II. Dan desain pipih ini bukanlah untuk pamer estetika, melainkan tanda dari lompatan teknologi paling mematikan dalam sejarah persenjataan modern, Hypersonic Glide Vehicle atau HGV. Jika Fatah generasi pertama adalah rudal balistik yang bisa berbelok di detik-detik terakhir, maka Fatah II adalah monster dengan cara kerja yang sama sekali berbeda. Untuk memahaminya,
Bayangkan Anda berdiri di tepi danau yang tenang, lalu melempar sebuah batu pipih dengan kencang, sehingga batu itu melompat-lompat berkali-kali di atas permukaan air sebelum akhirnya tenggelam. Tepat seperti itulah cara kerja HGV. Alih-alih meluncur tinggi keluar angkasa lalu jatuh menukik ke target, roket pendorong akan membawa Fatah 2 tepat ke batas atas atmosfer bumi. Di sana, kendaraan peluncur ini akan melepaskan diri. Alih-alih jatuh terjerembab, desain hidungnya yang pipih memungkinkan Fatah 2 untuk memantul dan berselancar di atas lapisan padat atmosfer kita pada kecepatan hipersonik. Ia terbang melayang jauh, bermanuver ke kiri dan ke kanan, mengendarai gelombang udara layaknya peselancar maut tak kasat mata. Keunggulan taktik ini sungguh mengerikan. Dengan berselancar di batas atmosfer, Fatah 2 terbang di ketinggian yang sangat canggung. Ia terbang terlalu rendah untuk bisa dideteksi dan dicegat oleh sistem anti-rudal luar angkasa canggih seperti THAAD milik Amerika atau Arrow 3 milik Israel. Namun di saat yang sama, ia melaju terlalu tinggi dan jauh terlalu cepat untuk bisa ditangkap oleh sistem pertahanan jarak pendek seperti Patriot atau Iron Dome. Fatah 2 secara harfiah terbang tepat menembus blind spot atau titik buta terbesar dari seluruh jaringan pertahanan udara negara-negara barat. Hingga saat ini, hanya Rusia dengan sistem Avangard dan Tiongkok dengan DF-17 yang diketahui menguasai teknologi HGV tingkat operasional. Bergabungnya Iran ke dalam klub ultra eksklusif ini mengubah aturan main di Timur Tengah secara permanen. Ini bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik. Ini adalah perang psikologis yang sudah dimenangkan bahkan sebelum pelatuk ditarik. Dalam doktrin militer, ada konsep bernama deterrence atau pencegahan. Ketika musuh tahu Anda memiliki senjata yang tidak bisa mereka hentikan, mereka tidak akan berani menyerang Anda terlebih dahulu. Itulah tujuan akhir dari rudal ini. Bertahun-tahun lamanya, fasilitas pengayaan nuklir Iran yang berada jauh di bawah perut bumi terus diancam akan dibombardir oleh pesawat tempur siluman Israel dan Amerika. Kini, dengan barisan rudal hipersonik yang siap diluncurkan dari silo-silo bawah tanah dan truk peluncur bergerak yang tersembunyi di pegunungan Zagros, perhitungan itu berubah 180 derajat. Menyerang Iran hari ini berarti mengundang hujan proyektil hipersonik yang dipastikan akan menembus jantung pertahanan mereka dalam hitungan menit. Tidak akan ada peringatan yang cukup, tidak akan ada sirene yang menyelamatkan. Hanya ada kilatan cahaya dari langit yang mengakhiri segalanya. Namun, apakah Amerika Serikat dengan anggaran militer tahunan yang melebihi gabungan 10 negara terkuat di dunia akan pasrah melihat supremasi udaranya diacak-acak oleh negara yang sedang disangsi? Tentu saja tidak. Di balik pintu baja Pentagon dan di tengah sunyinya fasilitas riset rahasia di gurun pasir New Mexico, para ilmuwan terbaik Barat sedang dipacu oleh kepanikan. Mereka sadar, rudal tidak bisa lagi melawan rudal. Untuk membunuh sebuah proyektil hipersonik, mereka harus beralih pada senjata yang melawan hukum fisika itu sendiri, kecepatan cahaya. Ketika Anda dihadapkan pada ancaman yang melaju dengan kecepatan belasan ribu kilometer per jam, mencoba menembaknya dengan rudal lain sama konyolnya dengan mencoba menembak peluru menggunakan peluru. Probabilitas keberhasilannya sangat kecil. Oleh karena itu, para insinyur militer di Amerika Serikat dan Israel menyadari satu hal krusial. Satu-satunya cara untuk mengalahkan kecepatan hipersonik adalah dengan kecepatan cahaya. Selamat datang di era Directed Energy Weapons atau senjata energi terarah. Disinilah peperangan modern berubah wujud menjadi sesuatu yang benar-benar mirip dengan film fiksi ilmiah. Anda mungkin pernah mendengar tentang sistem Iron Beam yang sedang dikembangkan secara agresif oleh Israel, atau program laser berdaya tinggi milik Pentagon. Konsepnya di atas kertas sangat brilian. Sebuah tembakan laser bergerak pada kecepatan sekitar 300.000 km per detik. Jika disandingkan dengan tembakan laser, rudal hipersonik Fatah yang dibanggakan Iran itu akan terlihat dia mematung di udara seperti siput yang merayap. Saat operator menekan tombol, energi mematikan itu langsung menghantam target di detik yang sama, tanpa jeda waktu tempuh. Namun, bagaimana seberkas cahaya bisa menghancurkan gumpalan baja raksasa yang sedang melayang? Laser militer tidak bekerja dengan cara meledakkan target secara instan seperti meriam Hollywood. Laser ini berfungsi seperti kaca pembesar raksasa yang memfokuskan panas mematikan ke satu titik spesifik pada badan rudal. Tujuannya bisa 3 hal:
memanggang sensor navigasi di hidung rudal sehingga ia buta dan melenceng dari target, membakar kabel dan sirkuit elektronik di dalam kulit rudalnya, atau yang paling mematikan, memanaskan tangki bahan bakar padatnya hingga meledak berkeping-keping di udara. Terdengar seperti solusi yang sempurna, bukan? Musuh menembakkan rudal tak tertembus, dan kita menembak balik dengan sinar tak terlihat. Masalah selesai. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Mengalahkan rudal hipersonik dengan laser membawa tantangan teknis yang membuat para ilmuwan hampir putus asa. Mari kita kembali ke hukum fisika dasar yang kita bahas sebelumnya. Ingatkah Anda bahwa rudal hipersonik yang membelah atmosfer menghasilkan suhu ekstrim hingga lebih dari 2000 derajat Celcius? Untuk bertahan hidup dari neraka atmosfer itu, rudal seperti Fatah II sudah dilapisi dengan komposit keramik, karbon khusus, dan perisai penahan panas paling canggih di dunia. Menyemprotkan laser ke permukaan benda yang memang didesain untuk menahan panas ekstrim, ibarat mencoba melelehkan oven menggunakan korek api. Untuk bisa menembus perisai panas rudal hipersonik, militer barat membutuhkan laser dengan daya tembus tingkat megawatt yang sangat stabil. Sampai hari ini, menyuplai listrik sebesar itu ke sebuah baterai pertahanan anti-udara di lapangan masih menjadi masalah besar. Selain itu, ada satu kelemahan fatal dari senjata laser. Mereka membenci cuaca buruk. Kabut tebal, badai debu di gurun Timur Tengah, atau awan hujan bisa menyebarkan dan melemahkan intensitas sinar laser sebelum ia menyentuh targetnya. Belum lagi selubung plasma yang menyelimuti rudal hipersonik, yang memiliki sifat unik menyerap sebagian spektrum energi elektromagnetik. Karena pertahanan fisik belum bisa diandalkan, militer Amerika akhirnya menggunakan taktik lain. Jika kita belum bisa menembak jatuhnya, setidaknya kita tidak boleh kecolongan. Pentagon kini sedang berlomba meluncurkan jaringan satelit generasi terbaru yang disebut Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, atau HBTSS. Ini bukanlah satelit mata-mata biasa. Ini adalah konstelasi mata dewa inframerah yang disebar di orbit rendah bumi. Dirancang khusus untuk mendeteksi panas unik yang dihasilkan oleh gesekan rudal hipersonik. Jika radar di bumi dibutakan oleh selubung plasma dan lengkungan bumi, mata dewa dari luar angkasa ini akan melihat Fatah sejak detik pertama roket pendorongnya menyala. Sebuah perlombaan senjata paling sunyi, namun paling mematikan, sedang terjadi tepat di atas kepala kita. Di satu sisi, ada Iran yang terus memproduksi dan menyempurnakan rudal hipersoniknya di dalam fasilitas bawah tanah yang tak tertembus. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya sedang membakar ratusan triliun rupiah untuk menciptakan perisai langit masa depan. Namun, apa yang terjadi jika teori pencegahan ini gagal? Apa yang terjadi pada hari di mana diplomasi benar-benar hancur, dan seorang komandan di Teheran akhirnya memutar kunci merah untuk melepaskan hujan rudal hipersonik yang sesungguhnya? Skenario yang telah disimulasikan oleh berbagai lembaga think tank militer ini akan membuat darah Anda berdesir. Bayangkan skenario ini, sebuah simulasi yang secara rahasia sering dijalankan, namun selalu membuat para analis militer di Pentagon tertunduk lesu. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari di Timur Tengah. Di kedalaman ratusan meter di bawah pegunungan Zagros yang berbatu dan tak tertembus sinyal GPS, sebuah pesan otorisasi enkripsi tingkat tinggi diterima. Pintu baja pelindung silo seberat puluhan ton bergeser perlahan. Dalam hitungan detik, pilar api menyembur dari perut bumi, mendorong peluru logam hitam raksasa menembus langit malam. Fatah telah diluncurkan. 200 detik pertama, satelit peringatan dini Amerika Serikat mendeteksi kilatan panas yang sangat masif. Alarm melolong di fasilitas komando di Qatar, Tel Aviv, hingga ruang bawah tanah di Washington. Protokol darurat tertinggi langsung diaktifkan. Jet-jet tempur F-35 di-scramble, para jenderal dievakuasi ke bungkar baja tingkat dalam. Pada menit-menit awal ini, semua orang di ruang komando masih berharap ini adalah serangan rudal balistik konvensional. Mereka masih menunggu proyektil itu mencapai titik tertingginya di luar angkasa, membentuk kurva parabola agar komputer bisa memprediksi di mana ia akan jatuh. Namun pada detik ke-250, kenyataan pahit menghantam mereka. Rudal itu tidak membentuk parabola. Proyektil itu tiba-tiba meratakan lintasannya, menyalakan motor roket tahap kedua, dan berbelok tajam di luar batas atmosfer. Di ruang kendali pertahanan udara,
hiruk-pikuk teriakan tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang mencekam. Di layar radar, titik ancaman itu berkedip-kedip lalu menghilang sepenuhnya, tertelan oleh badai plasma yang menyelimuti tubuh rudal saat ia menukik kembali ke bumi dengan kecepatan Mach 15. Operator radar hanya bisa menatap layar dengan keringat dingin. Mereka tahu ada kematian yang sedang meluncur cepat ke arah mereka, tapi mesin pelacak seharga triliunan rupiah milik mereka tiba-tiba buta total. Tahukah Anda hal yang paling mengerikan dari senjata hipersonik? Mereka bahkan tidak butuh bahan peledak. Senjata ini adalah raja dari apa yang disebut sebagai kehancuran kinetik murni. Bayangkan sebuah proyektil logam padat berbobot beberapa ton yang menghantam bumi dengan kecepatan belasan ribu kilometer per jam. Energi tumbukan yang dihasilkan setara dengan hantaman meteorit kecil. Apapun yang berada di titik koordinat tersebut, entah itu landasan pacu pesawat pembom, fasilitas reaktor nuklir, atau bahkan kapal induk baja super tebal, akan langsung menguap, hancur lebur menjadi debu dan logam cair murni karena energi kinetiknya yang luar biasa brutal. Tidak perlu hulu ledak nuklir untuk menciptakan kiamat lokal. Tepat pada detik ke-400, hantaman itu terjadi. Tidak ada rudal pencegat yang meluncur. Tidak ada perlawanan. Fasilitas radar peringatan dini paling vital musuh hancur berantakan tanpa sempat mengirimkan data terakhir. Dan ini baru gelombang pertama. Gelombang hipersonik ini didesain secara khusus hanya untuk satu tujuan, mencongkel mata dan mematahkan tameng musuh. Setelah sistem pertahanan lumpuh total oleh serangan kilat ini, barulah jalan terbuka lebar bagi ratusan rudal jelajah konvensional dan kawanan drone kamikaze murah untuk menyapu bersih sisa-sisa target yang ada. Inilah doktrin perang masa depan. Cepat, buta, dan mematikan. Keberhasilan skenario mimpi buruk ini membuktikan satu hal penting. Hegemoni militer tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki jumlah tentara paling banyak atau kapal pesiar perang paling besar. Ia kini ditentukan oleh penguasaan fisika tingkat dewa yang entah bagaimana perlahan mulai dikuasai oleh negara-negara yang selama puluhan tahun diisolasi. Rudal hipersonik telah menjadi the great equalizer, sang penyeimbang kekuatan yang sangat brutal, yang menghapus ilusi rasa aman peradaban barat dalam semalam. Namun, mari kita renungkan satu fakta yang jauh lebih mengganggu. Jika Iran, sebuah negara yang dicekik sanksi dan harus menyelundupkan suku cadang militer lewat pasar gelap, bisa memamerkan rudal hipersonik operasional hari ini, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan oleh para raksasa di balik tirai besi? Jika Fatah adalah apa yang diizinkan untuk kita lihat, teknologi monster apa yang sebenarnya sudah siap di dalam laci rahasia Rusia dan Tiongkok? Pertanyaan tentang raksasa seperti Rusia dan Tiongkok memang menakutkan. Tetapi ada sebuah skenario yang dampaknya jauh lebih langsung dan membuat para analis intelijen merinding. Di dunia persenjataan, teknologi mematikan tidak pernah tinggal diam di satu tempat. Begitu ia tercipta, ia akan merembes, bocor, dan menyebar seperti virus. Inilah yang kita sebut sebagai efek proliferasi. Dan ketika kita berbicara tentang Iran, kita tidak hanya berbicara tentang satu negara berdaulat. Kita sedang membicarakan pusat dari sebuah jaringan milisi bersenjata paling terorganisir di dunia yang dikenal sebagai poros perlawanan. Coba Anda pikirkan ini sejenak. Selama bertahun-tahun, Iran telah menyuplai teknologi rudal balistik, drone kamikaze, dan roket presisi kepada proksi-proksinya seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan berbagai kelompok milisi di Irak serta Suriah. Awalnya, senjata-senjata itu hanyalah roket rakitan sederhana. Namun hari ini, kita melihat kelompok Houthi, sebuah milisi bersandal jepit yang beroperasi dari gurun pegunungan Yaman, mampu melumpuhkan jalur perdagangan global di Laut Merah menggunakan rudal balistik anti kapal canggih. Jika teknologi setingkat itu bisa sampai ke tangan proksi, pertanyaannya bukanlah apakah teknologi hipersonik akan menyusul, melainkan kapan. Bayangkan jika cetak biru atau komponen skala kecil dari rudal Fatah ini jatuh ke tangan Hizbullah yang markasnya hanya berjarak beberapa kilometer dari perbatasan Israel. Jarak luncur yang semula ratusan detik, tiba-tiba terpangkas menjadi kurang dari 1 menit. Dalam skenario ini, tidak ada lagi yang namanya waktu peringatan dini.
jaringan pertahanan anti-udara paling mutakhir sekalipun akan menjadi tumpukan besi tua yang tidak berguna, karena tidak ada sistem komputer di bumi yang bisa bereaksi dalam hitungan detik terhadap proyektil bermanuver acak yang ditembakkan dari jarak sedekat itu. Ketika senjata strategis pembelah atmosfer ini turun kasta menjadi senjata taktis di tangan kelompok non-negara, aturan peperangan modern benar-benar telah tamat. Namun, di atas semua ketakutan tentang kecepatan, kinetika, dan proksi militer, ada satu gajah besar di dalam ruangan yang sengaja dihindari oleh banyak politisi barat saat membahas rudal ini. Sebuah rahasia umum yang membuat ancaman hipersonik ini naik dari level berbahaya menjadi ancaman eksistensial bagi peradaban. Mari kita bicarakan tentang apa yang ada di dalam moncong rudal itu. Hulu ledaknya. Secara resmi, Iran menyatakan bahwa Fatah dan proyektil-proyektil sejenisnya dipersenjatai dengan hulu ledak konvensional bertenaga tinggi. Tapi, mari kita lihat gambar besarnya. Di kedalaman fasilitas nuklir Natanz dan Fordow, sentrifugal canggih terus berputar siang dan malam. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA berulang-ulang mengeluarkan laporan bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian 60%. Hanya selangkah lagi menuju tingkat 90% yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir, weapons grade uranium. Waktu yang dibutuhkan Iran untuk mengumpulkan cukup material fisil bagi satu bom nuklir, yang sering disebut sebagai breakout time, kini diperkirakan hanya tinggal hitungan minggu atau bahkan hari. Sekarang, gabungkan dua kepingan teka-teki mematikan ini. Di satu sisi, Anda memiliki program nuklir ambisius yang dikembangkan di bawah tanah, tak tersentuh oleh serangan udara biasa. Di sisi lain, Anda baru saja memamerkan kendaraan pengirim tak tertembus yang mampu bermanuver di luar atmosfer dan menabrak target manapun dalam radius ribuan kilometer tanpa bisa dicegah. Rudal hipersonik yang digabungkan dengan hulu ledak nuklir adalah mimpi buruk terburuk bagi doktrin pertahanan saling menghancurkan, mutually assured destruction. Sebuah rudal balistik antar benua pembawa nuklir biasa, secanggih apapun itu, masih memiliki kelemahan di titik-titik tertentu dalam lintasannya. Ia bisa dilacak saat naik, bisa diprediksi saat melayang di luar angkasa, dan secara teoritis bisa dicegat. Tapi, sebuah HGV pembawa nuklir yang melompat-lompat di atas atmosfer, itu adalah kartu as yang tidak bisa dikalahkan. Jika negara seperti Iran benar-benar menyatukan hulu ledak nuklir ke dalam hidung pipi Fatah II, mereka tidak hanya mengamankan kedaulatannya dari intervensi asing. Mereka memegang sebuah tombol kiamat instan yang menodong langsung ke pelipis musuh-musuh geopolitiknya. Lalu bagaimana dunia internasional merespons fakta bahwa jam pasir menuju skenario mematikan ini terus mengalir turun tanpa bisa dihentikan? Merespons ancaman yang bisa mengubah jalannya sejarah ini, Anda mungkin berpikir bahwa negara-negara adidaya atau perserikatan bangsa-bangsa akan langsung mengambil tindakan militer yang tegas. Tapi kenyataan di ruang-ruang rapat darurat di Washington, London, dan Tel Aviv justru menunjukkan sebaliknya. Ada kelumpuhan massal yang melanda para pembuat kebijakan Barat. Mengapa? Karena mereka sadar bahwa opsi yang tersedia kini sudah hampir habis. Mari kita lihat dari sudut pandang diplomasi. Selama puluhan tahun, senjata utama Barat untuk menekan Iran adalah sanksi ekonomi yang brutal. Kebijakan tekanan maksimum telah memblokir hampir semua akses perdagangan internasional, membekukan aset miliaran dolar, dan memutus sistem perbankan mereka. Secara teori, negara ini seharusnya sudah lumpuh. Tapi fakta bahwa rudal Fatah bisa berdiri tegak di atas landasan luncur membuktikan bahwa embargo senjata telah gagal total. Tidak ada lagi sanksi baru yang bisa dijatuhkan karena pada dasarnya Iran sudah terbiasa hidup di luar sistem ekonomi global. Lalu bagaimana dengan opsi militer? Sebelum era hipersonik, serangan udara preemptif atau serangan mendahului untuk menghancurkan fasilitas nuklir dan markas militer Iran selalu menjadi ancaman yang nyata di atas meja. Pesawat tempur siluman F-35 siap sedia dan rencana operasi sudah disimulasikan ribuan kali. Namun hari ini, dokumen rencana penyerangan itu tampaknya harus dikaji ulang atau bahkan dibuang ke tempat sampah.
Jenderal militer mana yang berani memerintahkan serangan udara jika ia tahu persis bahwa 5 menit setelah bom pertama dijatuhkan, hujan rudal hipersonik yang tak bisa ditangkis akan meratakan pangkalan militer dan pusat komandonya. Senjata ini telah menciptakan pagar pelindung tak kasat mata yang mengunci pergerakan musuh. Lebih jauh lagi, rudal hipersonik telah memicu mimpi buruk finansial yang disebut sebagai asimetri biaya peperangan. Mari kita bicara tentang uang. Membangun sebuah rudal pencegat mutakhir seperti rudal Patriot atau Arrow 3 membutuhkan biaya jutaan dolar Amerika untuk satu kali tembak. Dan dalam skenario pencegatan yang sesungguhnya, militer biasanya menembakkan 2 rudal pencegat untuk setiap satu target, guna memastikan keberhasilan. Di sisi lain, meskipun teknologi hipersonik itu rumit, biaya produksi rudal ofensif jauh lebih murah dibandingkan biaya sistem pertahanannya. Ini berarti Amerika Serikat dan sekutunya bisa secara harfiah dibangkrutkan hanya dengan memaksa mereka untuk terus menyalakan sistem pertahanan udara. Dalam perang modern, Anda tidak perlu benar-benar menjajah sebuah negara untuk mengalahkannya. Anda hanya perlu membuat mereka kehabisan peluru mahal untuk bertahan hidup. Ketika satu pihak harus membakar uang triliunan rupiah hanya untuk menahan serangan dari senjata yang diproduksi dengan harga 1/10-nya, kekalahan secara ekonomi sudah ada di depan mata. Dampak dari ketidakseimbangan ini perlahan menjalar menjadi teror psikologis yang nyata bagi masyarakat luas. Bayangkan hidup di kota-kota strategis di kawasan Timur Tengah saat ini. Selama bertahun-tahun, warga sipil diajarkan untuk percaya pada kehebatan kuba besi pertahanan udara. Ketika sirine berbunyi, mereka tahu mereka masih punya waktu untuk berlari ke ruang bawah tanah pelindung bom. Mereka merasa aman melihat kilatan cahaya di langit malam yang menandakan rudal musuh berhasil dihancurkan di udara. Tapi dengan keberadaan senjata hipersonik, rasa aman itu dirampas sepenuhnya. Tidak akan ada suara sirine yang cukup panjang untuk menyelamatkan Anda. Tidak ada kilatan pencegatan di langit. Waktu reaksi telah dipangkas sedemikian rupa, sehingga ketika peringatan bahaya akhirnya berbunyi, hantaman itu mungkin sudah terjadi. Ini bukan sekedar inovasi persenjataan, ini adalah alat pembunuh harapan. Senjata ini menyandera psikologi jutaan orang dan menahan kebijakan luar negeri negara adidaya. Kita telah resmi memasuki Perang Dingin era baru. Sebuah era di mana keseimbangan teror tidak lagi ditentukan oleh siapa yang memiliki jumlah bom nuklir paling banyak, melainkan oleh siapa yang bisa mengirimkan kehancuran itu paling cepat. Tapi yang membuat era ini jauh lebih tidak stabil daripada Perang Dingin abad ke-20 adalah jumlah pemain yang terlibat. Dulu, hanya Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memegang kunci kiamat. Sekarang, teknologi pembelah langit ini menyebar ke tangan-tangan baru dengan sangat cepat. Dan ketika teknologi semacam ini bertemu dengan kecerdasan buatan, kita sedang melihat ujung jurang peradaban peperangan yang sebenarnya. Mari kita melangkah lebih dalam ke jurang kengerian peperangan masa depan. Apa yang terjadi ketika kecepatan hipersonik yang melanggar batas fisika ini dikawinkan dengan otak buatan yang bisa berpikir lebih cepat dari manusia? Ya, kita sedang berbicara tentang integrasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence ke dalam hulu ledak senjata. Sebelumnya, kita telah membahas tentang selubung plasma, gelembung gas bermuatan listrik yang membungkus rudal saat ia melaju di atas kecepatan Mach 5. Selubung ini menelan gelombang radar musuh, membuatnya tidak terlihat. Tapi ingat, hukum fisika itu adil. Gelembung plasma ini tidak hanya memblokir sinyal dari luar ke dalam, tetapi juga dari dalam keluar. Artinya, begitu rudal memasuki fase hipersonik, komunikasi dengan markas komando terputus total. Tidak ada jenderal di ruang bawah tanah Teheran atau operator satelit yang bisa mengirimkan instruksi baru. Rudal itu terbang dalam keheningan audio yang mutlak. Jika manusia buta dan tuli terhadap rudal tersebut, bagaimana ia bisa tahu kapan harus membelok untuk menghindari rudal pencegat musuh? Disinilah AI mengambil alih kemudi. Rudal hipersonik modern tidak lagi sekedar mesin bodoh yang mengikuti garis lurus. Mereka ditanamkan dengan superkomputer mini di bagian hidungnya. Ketika sensor internal rudal mendeteksi adanya peluncuran pencegat dari darat, AI inilah yang dalam hitungan milidetik menghitung probabilitas benturan.
lalu secara otomatis menggerakkan nozzle roket untuk bermanuver mengelak. Ia tidak menunggu perintah manusia. Ia melihat, menganalisis, mengambil keputusan hidup dan mati, dan mengeksekusinya dalam kedipan mata. Ini bukan lagi sekedar peluru kendali. Ini adalah robot pembunuh kamikaze berkecepatan belasan ribu kilometer per jam yang memiliki kesadaran buatan. Kengerian AI ini tidak berhenti pada manuver mengelak. Kecerdasan buatan memungkinkan rudal ini memiliki fitur pengenalan target visual dan inframerah. Bayangkan Fatah 2 sedang berselancar menembus atmosfer menuju pangkalan militer yang dituju. Target aslinya adalah sebuah landasan pacu. Namun, saat ia mendekat, mata kameranya yang ditenagai algoritma machine learning melihat bahwa pesawat tempur musuh yang menjadi target utama ternyata sudah dipindahkan ke hanggar lain di sisi barat pangkalan. Rudal balistik biasa akan tetap menghantam landasan pacu yang kosong, membuang-buang potensi hancurnya. Tapi rudal ber-AI, ia akan menyadari perubahan itu, mengkalkulasi ulang koordinat sasarannya secara real-time, membelokkan arah luncurannya, dan menghancurkan hanggar tempat pesawat-pesawat bernilai triliunan rupiah itu disembunyikan. Semua proses berpikir ini dilakukan tanpa ada campur tangan manusia sama sekali. Ia memilih korbannya sendiri dengan akurasi klinis yang menakutkan. Sekarang, mari kita lipat gandakan skenario ini. Bagaimana jika yang diluncurkan bukan hanya satu rudal, melainkan 10 rudal hipersonik sekaligus? Dalam konsep peperangan modern yang dikenal sebagai swarm intelligence atau kecerdasan kawanan, rudal-rudal ini bisa diprogram untuk saling berkomunikasi satu sama lain sesaat sebelum mereka memasuki fase plasma. Mereka akan membagi tugas layaknya sekawanan serigala yang berburu mangsa. Rudal pertama dan kedua diprogram sebagai umpan untuk menguras rudal pencegat musuh. Rudal ketiga dan keempat menargetkan stasiun radar, dan rudal kelima hingga ke-10 langsung menukik ke jantung komando musuh dari berbagai sudut yang mustahil diprediksi. Pertahanan sekuat apapun akan jebol ketika dihadapkan pada serangan yang berkoordinasi secara cerdas seperti ini. Kita telah melepaskan iblis dari botolnya. Ketika keputusan untuk membunuh, menghancurkan, dan meratakan sebuah fasilitas militer telah diserahkan dari tangan manusia kepada algoritma komputer yang terbang pada kecepatan Mach 15, kita kehilangan kontrol atas perang itu sendiri. Kecepatan reaksi peperangan telah melampaui kemampuan neurologis otak manusia untuk mencernanya. Kombinasi dari kecepatan hipersonik, daya hancur kinetik, potensi hulu ledak nuklir, dan kini, pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan telah menyusun resep sempurna untuk sebuah hari kiamat modern. Namun, dari semua skenario perhitungan geopolitik yang dingin dan rasional ini, ada satu celah yang sangat fatal. Sebuah kelemahan manusiawi yang bisa meledakkan seluruh planet ini, bukan karena kesengajaan, melainkan karena sebuah kesalahan kecil. Mari kita bicara tentang konsep yang paling berharga namun paling mematikan dalam peperangan, waktu. Dalam sejarah peperangan nuklir dan rudal balistik, waktu adalah satu-satunya benteng terakhir yang mencegah kiamat. Di era Perang Dingin, ketika satelit mendeteksi peluncuran rudal musuh, seorang presiden memiliki waktu sekitar 20 hingga 30 menit untuk memverifikasi apakah itu serangan nyata atau sekedar kesalahan sistem komputer. 30 menit itu sangat krusial. Dalam catatan sejarah militer, dunia sudah beberapa kali diselamatkan dari kehancuran total hanya karena seorang komandan memiliki cukup waktu untuk menelepon pihak lawan atau menyadari bahwa radar mereka sedang glitch dan salah membaca pantulan sinar matahari di awan. Namun, dengan kehadiran rudal hipersonik seperti Fatah, jendela waktu penyelamat itu hangus tak bersisa. Jika satelit peringatan dini Amerika Serikat atau Israel berbunyi malam ini, mendeteksi kilatan panas roket dari wilayah pegunungan Iran, para jenderal tidak punya kemewahan 30 menit. Mereka hanya memiliki waktu kurang dari 6 menit. Coba Anda visualisasikan kekacauan di ruang oval atau di bunker komando Tel Aviv. 6 menit. Dalam waktu sesingkat itu, Anda harus membangunkan pemimpin tertinggi dari tidurnya, menjelaskan situasi yang datanya tidak lengkap karena sinyal radar terputus oleh selubung plasma, dan memaksa mereka mengambil keputusan paling brutal dalam sejarah peradaban, membalas dendam secara penuh atau mengambil risiko diam menunggu kehancuran. Dalam kondisi panik, tekanan psikologis ekstrim, dan hitung mundur kematian yang berdetak di layar, probabilitas manusia untuk berpikir jernih dan rasional mendekati nol.
Kondisi psikologis yang terdesak ini memaksa militer negara-negara besar untuk mengadopsi doktrin yang sangat berbahaya, yang dikenal dengan istilah launch on warning atau luncurkan saat ada peringatan. Logikanya begini, karena rudal hipersonik musuh melaju terlalu cepat dan hampir pasti akan menghancurkan fasilitas peluncuran kita jika kita menunggu, maka satu-satunya cara agar kita tidak kalah adalah dengan meluncurkan semua rudal balasan kita sebelum rudal musuh mendarat. Begitu alarm berbunyi, jangan tunggu konfirmasi jatuhnya bom. Balas saat itu juga. Disinilah letak skenario kiamat karena kesalahan kecil yang saya sebutkan sebelumnya. Apa artinya doktrin ini? Ini berarti, jika suatu malam terjadi anomali pada sensor satelit, hujan meteor yang salah diidentifikasi, atau skenario buruknya, ada kelompok peretas bayangan yang berhasil menyusup ke sistem peringatan dini militer dan menyalakan alarm palsu, tidak akan ada waktu untuk memverifikasi. Tidak akan ada waktu bagi Washington untuk menelepon Teheran melalui jalur darurat dan bertanya, apakah kalian benar-benar menyerang kami? Jari itu akan langsung menekan tombol merah. Ratusan rudal jelajah dan balistik siluman akan diluncurkan sebagai balasan otomatis menuju Iran. Dan ketika radar di Teheran mendeteksi rudal-rudal balasan itu benar-benar datang menutupi langit mereka tidak punya pilihan lain selain melepaskan armada Fatah hipersonik yang sesungguhnya ke Tel Aviv, pangkalan AS dan sekutunya. Rantai reaksi kehancuran yang tak bisa ditarik mundur akan menyapu bersih Timur Tengah dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan semuanya dimulai dari sebuah alarm palsu di layar komputer yang tidak sempat dikoreksi oleh manusia karena sistem ini bergerak terlalu cepat. Inilah absurditas paling gelap dari perlombaan senjata hipersonik. Senjata ini pada awalnya diciptakan oleh Iran dengan alasan pertahanan hidup, untuk menciptakan efek gentar yang memastikan kedaulatan mereka tidak diganggu oleh kekuatan asing. Dan dalam hal itu, mereka sangat berhasil. Namun, ironisnya, keberhasilan rekayasa militer ini justru menyeret seluruh dunia, termasuk pembuatnya sendiri, ke dalam status siaga 1 yang permanen. Sebuah realitas di mana kelangsungan hidup umat manusia tidak lagi ditentukan oleh diplomasi yang beradab, melainkan digantungkan pada seutas benang algoritma dan kecepatan mesin. Rudal hipersonik Fatah telah membuktikan bahwa kita kini hidup di era offense dominance, sebuah era di mana pedang telah berevolusi jauh melampaui kemampuan perisai. Kita sedang menatap wajah baru dari peperangan abad ke-21. Tidak ada lagi yang kebal. Pangkalan militer paling mahal, kapal induk paling besar, dan sistem pertahanan udara yang paling dielu-elukan. Semuanya tiba-tiba terasa seperti peninggalan usang dari masa lalu. Di Timur Tengah, jam pasir itu terus mengalir. Silo-silo peluncuran bawah tanah itu terus bertambah. Superkomputer terus mensimulasikan rute penerbangan. Di saat dunia luar sibuk dengan urusan politik sehari-hari dan krisis ekonomi, barisan rudal hitam bersudut tajam itu duduk diam dalam kegelapan, menunggu satu baris kode, satu otorisasi, satu kesalahan kecil untuk terbang membelah langit dan merobek halaman sejarah kita selamanya. Pada akhirnya, rudal hipersonik Fatah dan evolusinya Fatah 2, jauh lebih dari sekadar keajaiban rekayasa termodinamika atau tumpukan logam canggih penembus atmosfer. Senjata ini adalah sebuah monumen peringatan yang sangat gelap bagi peradaban modern. Ia adalah bukti fisik yang mengakhiri era di mana 1 atau 2 negara adidaya bisa dengan bebas mendikte keamanan dunia hanya karena mereka memiliki tameng yang tidak bisa ditembus oleh negara lain. Realitas yang harus kita telan hari ini adalah tameng itu telah pecah. Kubah pelindung itu telah runtuh. Keunggulan udara mutlak yang selama beberapa dekade terakhir dinikmati oleh militer barat, kini berhasil diretas oleh poros kekuatan baru yang bergerak dalam bayang-bayang. Kisah tentang rudal hipersonik Iran ini bukan sekadar narasi tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah di Timur Tengah. Ini adalah cermin dari ambisi tak terbatas umat manusia dalam menciptakan alat untuk saling menghancurkan. Kita telah menghabiskan miliaran jam kerja dan triliunan dolar uang pajak dunia untuk menyempurnakan sebuah benda mati agar bisa terbang dengan kecepatan belasan ribu kilometer per jam. Hanya untuk memastikan bahwa kita bisa membakar kota tetangga kita
lebih cepat daripada mereka membakar kota kita. Kita telah menciptakan senjata yang bergerak lebih cepat dari kemampuan kita untuk berpikir jernih, dan lebih mematikan dari kemampuan kita untuk bertahan hidup. Bagi para jenderal dan politisi yang duduk di kursi kekuasaan, Fatah mungkin dilihat sebagai instrumen tawar-menawar geopolitik, sebuah bidak catur yang menjamin kedaulatan di tengah ancaman. Namun, bagi sisa dari kita, umat manusia yang hidup di bawah bayang-bayang lintasan rudal tersebut, ini adalah sebuah realitas baru yang sangat mencekam. Kita kini hidup di dunia di mana kiamat lokal bisa tiba dari luar angkasa dalam waktu kurang dari 7 menit. Tanpa suara, tanpa peringatan, dan tanpa bisa dihentikan. Pertanyaannya sekarang, apakah keseimbangan teror baru ini akan memaksa negara-negara yang berkonflik untuk kembali ke meja perundingan karena takut akan kehancuran bersama? Ataukah ini justru menjadi pelatuk yang akan memicu peperangan paling cepat dan paling destruktif dalam sejarah umat manusia? Waktu yang kini berlari lebih lambat dari peluru-peluru raksasa itu yang akan menjawabnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah teknologi rudal hipersonik ini pada akhirnya akan menjadi senjata pencegah perang sepertinya halnya nuklir di era Perang Dingin? Atau justru akan menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga karena satu kesalahan komputer kecil? Tuliskan pendapat tajam dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan isu geopolitik paling panas abad ini.